Ibu semuanya selalu sehat dan juga kita doakan bersama-sama yang terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master plan, Pak. Jadi insya Allah nanti tahun depan kan ini zona 1 dari Menteng sampai ke Kuit yang dana 1 dan 6 ini kan dengan dana dari JICA dan DKI. Kemudian KST-nya zona 2 ini di Muara Angke, kemudian zona 5 di Sunter ini akan dimulai, dan zona 8 sekarang dikaji revisi untuk apakah mungkin di dana LGBT. Jadi ini merupakan sejarah bagi Jakarta, bagi Indonesia, Pak, bahwa ini ada pembangunan yang masif perpipaan, karena memang investasinya mahal sekali, dan karena ini hanya baru 13 kota di Indonesia yang punya perpipaan. Alhamdulillah terperhatikan di belakang, Pak. Masih terperhatikan dengan Bapak. Harusnya kan tadi Bapak bilang di depan, ini kita masih terperhatikan di belakang. Ya. Jadi dibangun. Kita ini zona 0, Pak. Kira-kira minimal 30 triliun, jadi ini jadi sejarah. Ya. Nanti ini dihapus ya, atasnya. Oh, siap. Ini teknologinya, Pak. Sebenarnya ini yang intinya sebenarnya di sini, karena inilah rumah susunnya bakteri, Pak. Sehingga lahannya kecil. Jadi nanti hanya keping-keping ini teknologinya di situ, Pak. Jadi luar biasa ya. Ya, kita putar terus, Pak. Kita aerasi terus, Pak. Aerasi. Jadi yang ini adalah kebutuhan oksigen untuk jadi polutan itu didasarkan oksigennya besar, berarti polutannya tinggi. Nah, ini diturunkan. Nah, rata-rata gedung-gedung tinggi ini karena perlu luas lahan, sehingga untuk amonia. Amonia itu kalau BOD-nya turun, baru amonianya bisa diproses, Pak. Nah, karena gedung-gedung tinggi rata-rata amonianya itu tidak memenuhi standar baku mutu, karena memang luas lahannya sangat terbatas. Nah, teknologi ini luar biasa, karena memang kebutuhan lahannya kecil, tetapi amonia terproses dengan baik. Airnya Pak Jadi ini makanya, mohon maaf. Jadi ini rumah pompa yang saat ini nomor 2 ini. Jadi sekarang di sini. Jadi nanti limbah-limbah yang berasal dari Senayan sekarang, Pak, kalau Bapak di SCPD, seputaran gedung-gedung SCPD sudah mengalir ke sini, Pak. Tetapi dengan dibangunnya di Gatot Subroto, kemudian Asia Afrika dan sebagainya, setiap budi nggak cukup, sehingga kita bangun ini. Kira-kira nanti ada 600.000 mengelola limbahnya people equivalent dari gedung-gedung tinggi, dari karena yang memproduksi limbah kan manusia, manusianya di gedung-gedung tinggi. Seperti contoh, Pak, pelanggan kami satu, Rasuna Said, tapi di sana ada 14 tower apartemen. Jadi kalau pelanggannya hanya satu pelanggan, tapi ada 14 tower apartemen. Itu yang volume terbanyak. Bebannya sama. Jadi kalau rumah 10 meter square, itu bisa diwakili dengan 1000 square tapi 10 lantai. PE-nya lebih banyak. Siap. Oke, sip. Ya, mana lagi? Isi, Pak. Nah, ini teknologinya. Ya, oke. Biar kebaca. Ya, jadi ini dari gedung-gedung tinggi kita alirkan pipa, kemudian kita masuk ke Sampit Barat, Sampit Timur di Setiabudi. Kemudian kita masukkan ke spiral shift, Pak, sini. Ini untuk memisahkan padatan sampah-sampah. Dua line, 3 kompartemen gitu, setiap line gitu. Nah, ini yang tadi line pertama untuk BOD-nya, line kedua untuk amoniaknya. Setelah masuk sini, masuk ke HRC, Pak, High Rate Clarifier sini. Hasilnya sudah sini, Pak. Tanpa chemical sudah seperti ini.
Dan sebenarnya ini adalah post treatment untuk sampai air bersih. Jadi yang bangunan ini adalah post treatment sampai air bersih. Di sini sudah kami tambah kimia, koagulan, terus untuk disinfektan dan sebagainya. Sebenarnya yang di ujung sana sudah bisa digunakan untuk air bersih. Tadi Bapak tadi menyebut kemampuannya 600.000 orang. Tambahan yang di sana, tambahan ya. Zona 1 itu kira-kira 1,5 juta orang. Ya. Jadi zona 0 ini 1,5 juta orang. Saat ini kita sudah mencapai 1,2 juta people equivalent. Alhamdulillah. Yang bisa dikelola di sini sekitar itu ya? Ya, 1,5 juta. Tapi memang warga masyarakat bangunan office dan sebagainya, jadi orang Bogor datang ke sini dan sebagainya itu Pak. Yang stay di sini ya yang di apartemen dan sebagainya. Nah, tantangan kami juga yang untuk rumah tangga, koneksinya karena desain rumah ini tidak Kemudian para hadirin undangan sekalian, memang ini adalah salah satu PR mendasar yang perkembangan kota ke depan harus menjadi salah satu infrastruktur wajib yang disiapkan awal. Kita di Indonesia secara umum terlambat di dalam menyiapkan infrastruktur untuk pengolahan limbah. Secara umum kita terlambat. Kita mengalami urbanisasi secara masif, tapi kita tidak memikirkan secara awal pengelolaan limbah untuk kawasan urban. Kita seakan masih berpikir kita tinggal di daerah rural. Kalau daerah rural limbahnya memang secara umum bahannya natural, kemudian penyerapannya juga secara natural. Tapi kalau di urban tidak mungkin. Nah, Indonesia diproyeksikan akan memiliki jumlah penduduk di urban akan jauh lebih besar. Di tahun 60-an kita hanya sekitar 15% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Sekarang 55% tinggal di perkotaan. Dan saya lupa tahunnya, tapi kira-kira tahun 40-an diproyeksikan sudah mungkin 70%-an yang akan tinggal di perkotaan. Bila kita tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah dalam semua aspek limbah secara sistemik, maka kita akan punya problem lingkungan hidup yang luar biasa. Jadi saya ingin menempatkan proyek ini bukan semata-mata sebagai menyelesaikan masalah di Jakarta akibat problem yang ada kemarin. Itu ya penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita harus tempatkan proyek ini sebagai contoh model untuk wajah perkotaan di masa depan. Jadi ini apalagi tempatnya kecil, itu lebih baik lagi. Karena kemewahan itu punya tempat yang besar. Jadi Pak Superti dan seluruh tim di PD Paljaya, tolong lihat proyek ini melampaui sekedar urusan menyelesaikan masalah kemarin. Ada soal Setiabudi, ada soal Senayan, limbah-limbah ada kemarin. Ya, ini menyelesaikan kemarin. Tapi ini harus menjadi model. Karena itu dalam rapim-rapim pula kita bicarakan soal ini sebagai wahana pendidikan. Pendidikan itu ya untuk, kalau kita bicara pendidikan kan asumsinya umumnya anak-anak. Gitu. Sebenarnya pendidikan ini pada seluruh komponen termasuk kota-kota seluruh Indonesia dan calon kota besar di seluruh Indonesia. Apalagi secara lokasi sangat strategis. Kalau ini dibangun di tempat di pinggiran Jakarta, dia tidak menjadi menyolok perhatian. Kalau di sini dibangunnya di koridor utama Indonesia. Dan ini Jalan Sudirman depan Bapak. Jadi harus ini ditempatkan sebagai proyek contoh untuk beberapa dekade ke depan. Bila ini dikerjakan dengan benar, dengan baik, insya Allah akan bisa ditiru oleh banyak kota lainnya. Dan insya Allah kota-kota lainnya tidak mengalami masalah seperti kita hari ini. Karena kita mengalami masalah karena berdekade-dekade kita tidak secara serius memikirkan masalah limbah. Ini memerlukan transformasi cara kita berpikir, ya di pemerintahan, ya juga publik secara umum. Dan kita berharap Bapak sekalian tempat ini nanti proses pembangunannya berjalan dengan baik. Tadi saya tanyakan waktu,
Karena begini misalnya, kita ini kan groundbreaking, belum pada resmian. Jadi saya berharap betul-betul 3 prinsip itu digunakan. On schedule, kalau bisa ya adalah earlier than schedule, itu akan jauh lebih baik. Kalau schedule-nya 18 bulan, coba pikirkan, mungkin tidak ditarik lebih cepat tanpa mengorbankan 2 yang lain, on quality dan on budget. Secara pembiayaan lebih irit, tapi juga secara kualitas jangan kompromi. Kita ingin 3 itu, on quality, on budget, sama on schedule, itu berjalan baik. Bila ini selesai lebih awal, lebih baik. Harapannya kita akan bisa memanfaatkan tempat ini lebih cepat. Satu, untuk manfaat teknisnya, tapi yang kedua, manfaat pesan kepada seluruh dunia. Lalu, Bapak sekalian saya hormati, perlu kita bangun. Saya ingin di tempat ini secara serius dari awal fasilitas-fasilitas untuk publik belajar supaya betul-betul dipikirkan. Mungkin education saja Pak, kalau tidak perlu entertainment gitu. Education aja, fokuskan situ. Kenapa? Karena yang kita butuhkan, kalau kita yang di sini, sekalian, apalagi pengelola PD Paljaya, ini tahu persis implikasi dari limbah yang tak terkelola. Yang mengelola lingkungan hidup juga begitu. Tapi masyarakat umum belum tentu memiliki kesadaran itu. Karenanya ini menjadi fasilitas yang sangat penting sekali. Dari awal, tolong disiapkan itu berjalan dengan baik. Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, mari kita kawal proyek ini, dan insya Allah semua yang terlibat nanti all out, jangan tanggung, melaporkan ke publik secara reguler. Contoh sekarang kita kerjakan di stadion Jakarta International Stadium itu, tiap minggu ada update, dan tiap minggu ditunjukkan progresnya dibandingkan dengan jadwal berapa persen di atas, dan alhamdulillah selalu berapa persen di atas. Bapak siapkan di sini untuk ada update mingguan, sehingga kita tahu di proyek ini perjalanannya seperti apa, sekaligus publik juga bisa mengetahui tentang ini. Tapi sekalian coba perhatikan, stadion jutaan orang menanyakan kapan stadion ada. Okay? Limbah yang ada di semua rumah, tidak ada yang tanya kapan Jakarta punya pengolahan limbah. Betul ya? Padahal tiap rumah produksi limbah dan produksinya masif. Ini menunjukkan bahwa ini tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Karena itulah kenapa kampanye soal ini menjadi penting sekali. Saya melihat ini beyond bangunan lah Pak. Kalau udah bangunannya udah mudah. Yang penting justru penetrasi kesadaran kita soal limbah itu, dan soal pengolahan limbah itu. Jadi ini kita berharap nantinya berjalan dengan baik. Izinkan saya mengakhiri mengucapkan selamat kepada semua yang menyiapkan kegiatan ini. Upacaranya sebentar, tapi persiapannya pasti panjang. Panjang. Mudah-mudahan ini catat sebagai amal soleh nih Bapak Ibu sekalian. Belum tidur? Ya, kalau panitia gitu belum tidur. Tapi enaknya siang udah bisa tidur Pak. Yang bisa tidur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan instalasi pengolahan air limbah Krukut secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.